avokadonya biar kelihatan. Sini aja, sini aja. Oh, tenang, kameranya saya pegang. Oke. Gini mas, Apa mas? kita mau ngobrolin barang yang di depan. Oh iya. Kenapa mas? Karena men yang di sini tiap hari. Iya. Sebelumnya gini nih, kita teman-teman kita bikin, bukan kita saja sebenarnya, sama teman-teman juga bikin dadakan dulu. Jadi kayak tempat sedekah, siapapun boleh ambil, siapapun boleh naruh, bebas, siapapun boleh ambil, boleh naruh. Nah, ini sayanya sebenarnya mau pemberitahuan atau informasi lah kepada teman-teman sekalian. Nanti saya akan kasih alamatnya biar bisa naruh juga, atau biar bisa ambil juga, atau ngasih tahu kabar saudara bisa naruh di sana. Sana loh ada rumah sedekah yang kita naruh apa saja. Dan bagi punya saudara yang misalkan tidak mampu, di sana ada rumah sedekah, boleh ambil apa saja. Cuman sekarang saya mau tanya pendapat sama teman saya yang kebetulan dia tiap hari di sini melihat siapa yang ambil, siapa yang naruh. Gitu. Nah, pertanyaannya gini mas, banyak terus nggak yang naruh? Oh banyak mas. Tiap hari itu banyak yang naruh. Kadang itu ada 6 orang, kadang 7 orang. Tapi yang sering kalau banyak itu khususnya hari Jumat sama hari Minggu kayak sekarang kan. Orang-orang banyak sudah. Mungkin mereka sudah tidak memikirkan pekerjaan. Saatnya kita berjalan-jalan. Ada kayak gini mungkin mereka membuat aktivitas sendirilah gitu. Untuk naruh di rumah sedekah ini. Jadi ramainya di hari Jumat sama hari Minggu mas. Jumat kebiasaan orang bersedekah ya. Ya kebiasaan orang bersedekah. Minggu orang santai ke pasar mungkin beli itu. Tapi tiap hari ada loh mas. Oh tiap hari ada yang naruh. Tiap hari ada kok yang naruh. Gini nggak? Ada cerita menarik nggak tentang gini? Karena kemarin kita nggak on kamera. Kemarin Mas Susardi cerita, ada sedikit cerita menarik bahwa yang ambil orang inilah, yang naruh orang yang beginilah. Gimana mas? Ceritakan dulu. Ada mas ceritanya. Gimana? Tapi malu saya mas mau cerita. Gak apa-apa lah, kita sharing. Ya? Kebetulan hari ini kita santai karena saya pun juga ngajar. Jadi ngopi pagi lah sama Mas Wardi di warungnya. Kebetulan belum buka juga. Ini warung, mas? Avocado, keledai klepon. Buka tiap hari. Oh, buka tiap hari. Bisa mampir, nanti kita kasih alamatnya. Sama deket kok dengan rumah sedekah yang kita bikin. Lanjut mas, gimana ceritanya? Gak apa-apa lah. Sharing. Boleh nih mas cerita. Boleh. Kan sharing aja. Oh, gak apa-apa. Masukkan YouTube ya. Insya Allah masukan YouTube. Waduh. Berarti sampean udah jadi YouTuber ya? Enggak lah. Maksudnya saya tuh hanya bikin YouTube, hanya pengen sharing sesuatu yang pengen saya kasih aja, saya sharingkan sama teman-teman aja. Saya kira sudah dikelola gitu loh mas. Enggak, belum. Sekarang gajinya besar mas. Iya kabarnya begitu. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ya ini teman-teman maaf ya. Ya gimana? Sebenarnya enggak mau enggak mau membaca sebuah kejelekan orang, enggak. Betul. Cuman pandangan saya waktu itu kan ada kan orang seret gitu. Mas, ini gratis gitu. Perlu diingat. Ya. Orangnya bersih, rapi, bersih badannya maksudnya. Iya, bersih badannya. Cakep lah ini datang. Ya, terus. Rapi, terus naiknya mobil Yaris gitu. Mas, Yaris pula? Yaris loh mas. Oke, ya. Ini gratis loh mas. Iya bu, ini gratis. Ini namanya rumah sedekah. Silahkan ngambil seperlunya bilang ini. Ya, tapi kalau sebelum ngambil, sampean harus harus baca dulu lah. Bu Amen menekankan gitu sama. Ya harus baca dulu. Tapi kalau ibu-ibu yang di sawah itu kan dianya nggak bisa baca ya, cuman bisa tapi lama mas gitu. Butuh 5 menit dipandang dulu baru bisa mengerti gitu. Iya. Kan kalau orang-orang kayak gitu, kayak yang naik Yaris itu kan yang jelas melihat langsung mengerti kan. Iya. Bukan orang sembarangan itu. Dianya naruh.
Dianya naruh mas. Naruh sesuatu. Enggak, ngambil. Oh, ambil. Ngambil dia mas. Bilang kayak gini, mas ini gratis tah? Gratis mbak, silahkan ambil. Tapi sebelum ngambil silahkan dibaca dulu gitu. Nah, iya. Ngambil seperlunya, bilang gini kan. Oh iya mas. Gitu. Akhirnya dia bilang ke suaminya, ya ini gratis gitu. Tapi yang kelihatan cuma gratisnya saja mas, tulisan yang lain nggak kelihatan. Gitu. Nggak kebaca. Nggak kebaca mungkin. Oh ini gratis ini ya. Gitu. Dianya ngambil langsung 3 bungkus, mas. Maksudnya berarti Mungkin. orang yang mampu pun kadang masih astagfirullah. Ini nggak bawa tripod. Iya benar. Nggak bawa tripod jadi dipegang tangan. Nggak apa-apa lah, pegel-pegel dikit. Berarti kesimpulannya adalah kadang orang yang mampu pun masih ambil. Begitu. Iya. Sebetulnya kan nggak apa-apa ya orang Nggak ngasih. apa-apa. Orang ngasih mah udah ngasih mau diambil Iya. siapa saja. Sesuai konsep awal kan Ya, kita kan. betul. Kita memberi siapapun boleh sesuka dah Ya. ngambil, tapi seperlunya saja Ya. kan seperti itu. Ya betul. Berarti dalam penilaian saya itu waktu itu ini orang tani pun malu mau ngambil ini. Kalau nggak disuruh mas sama saya nggak ngambil dianya. Maksudnya orang yang seharusnya memang punya hak untuk ambil. Iya, nggak ngambil mas. Nggak ambil karena Malu mungkin. Malu. Mungkin. kalau nggak disuruh sama jenengan nggak ambil. Nggak ambil mas. Berarti kalau ada orang lewat, monggo pak ambil saja Iya, gratis. saya tak gituin. Kadang ada ya, kemarin saya pas nongkrong di sini orang ngelewat, orang ngarit Iya, dari orang sawah. ngarit. Yang kemarin, Mm-mm. ya kan yang ngelihat saja. Jadi buat teman-teman banyak juga dari saudara-saudara kita yang bukan tidak punya ya, artinya dianya mungkin kurang kehidupan keluarganya begitu. Jadi mereka lewat hanya melihat saja. Jadi kalau kata Mas Miswarti, dianya takut untuk ambil. Iya. Jadi ada rasa malu. Dan satu hal, ketemu sama orang yang kalau udah punya mobil pasti cukup lah ya. Ambil dan tidak dengan rasa malu. Sebetulnya kita sudah pernah berdebatkan ya Mas Miswarti. Iya. Jadi awal begini teman-teman, pas mau buat pegel sorry, pas mau buat ini awal-awal kemarin sempat ada perdebatan. Jadi teman kita tuh sempat ngomong gini, gimana kalau misalkan semuanya orang seenaknya ambil apa ini dan yang lainnya, nanti nggak tepat sasaran, yang ambil bukan malah yang ngebutuhin tapi sembarang orang bisa ambil begitu. Nah tapi kita akhirnya memutuskan bahwa ketika kita sudah kembali ke konsepnya, ketika kita udah mulai ngasih, ya siapapun aja boleh ambil begitu. Nggak salah sebetulnya kalau ada teman saudara kita yang mampu pun ambil. Misalkan ada yang naruh semangka, siapa tahu siang-siang pengen makan semangka, ya udah nggak apa-apa ambil begitu. Tapi balik lagi ya Mas Miswarti ya, karena kita buat itu memang diperuntukkan bagi setidaknya bisa meringankan saudara-saudara kita lah, walaupun nggak banyak, yang ditaruh hanya ya sayur, kalau ada bawangnya bawang, ada mie, ada telur apa segala macam, yang penting bisa membantu mereka. Intinya kesadaran mas ya. Kesadaran. Kalau Indonesia sadar, Nah, betul. bakal jaya Indonesia. Kayak gini Indonesia. Wah, ya kalau semuanya saling ngerti, yang miskin ya, yang kaya bantu yang miskin, Ya. yang miskin juga jangan mengharap-harap lah pemberian orang kaya. Tetap kerja keras men. Kerja keras itu perlu, kerja yakin. mending ngasih Mas ya Iya, daripada mending ngasih daripada meminta. atau Benar. menerima. Iya. Tuh, jadi buat teman-teman sekalian nih, kebetulan kami hanya meniru sih. Lihat di Facebook kok ada hal yang menarik yang kita bisa lakukan, jadi kita lakukan. Jadi kita meniru di Facebook ada itu, bahkan papan namanya pun, tulisannya segala macamnya kita miripkan dengan yang ada di Facebook. Sama mas. Jadi sama persis kita bikin, meniru lah, tapi saya kira meniru dalam hal yang baik mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebetulnya kita sempat ragu di awal itu bakal terisi atau tidak, atau jangan-jangan kita aja yang ngisi. Iya. Iya. Iya, sempat seperti itu. Sempat ragu. Ternyata masyarakat. Tapi keraguan kita malah dibikin gembira. Betul sekali. Jadi sebetulnya ada hal yang kita tidak kira-kira, kita tidak duga. Kita ada hal yang bisa
kita tidak duga lah. Ternyata masyarakat antusias untuk naruh itu, ngisi itu begitu. Saya sempat kaget loh Mas. Gimana? Ini sempat kaget saya. Kan awalnya kita konsepnya kita naruh ini berlaku enggak ya? Ada orang yang naruh enggak ya? Gitu. Ya bisa apa enggak ya jalan kayak bisa gitu. apa enggak kayak ya jalan gitu. Nah ternyata waktu itu pas saya di luar ada bapak-bapak tukang becak, dianya mau bersedekah katanya, punya itu sayur apa namanya, kentang Mas, sama otok itu, kacang panjang itu, dianya taruh di situ, oleh ngobongin Pak, oke Mas, muka bein Mas makin gula narik becak, ini dalam bahasanya saya ya. Nanti kita artikan. Muka bein Mas, dalam gula makin narik becak, nomor setong oleh rezeki saya barokah, nomor 2 becan gula budi banyak yang numpak Mas. Wah, amin. Bilang gitu saya Mas. Ternyata bapak-bapak tukang becak mau loh mengisi rumah sedekah itu. Kalau guyonan malu guys, situ. Kalau sampean mau ngambil tukang becak itu yang ngasih itu, malu enggak Mas sampean? Kalau saya? Iya. Malu. Apalagi sampai kelihatan sama jenengan. Malu, pasti habis malu. Benar. Ya. Enggak guys, maksudnya gini nih. Ini kan Mas Farti punya warung di sini gitu. Bukan maksud ngejagain atau mensurvei siapa yang naruh, siapa yang ngambil. Enggak, cuman kebetulan kan memang ditaruh di depan warung karena kita pikir barang itu yang dikhawatirkan pada waktu itu kenapa ditaruh di sini. Kucing atau ayam atau hewan yang lain gitu. Karena saya sempat dengar kabar teman-teman juga bikin hal yang sama kayak begini gitu. Naruh ikan, naruh apa segala macam, habisnya kenapa? Kucing, bukan orang yang ambil. Iya benar. Ya, jadi kucingnya nakal guys di sini. Kucingnya lumayan. Karena di sini juga banyak kucing liar, jadinya dekat sawah pula. Ada dekat jalan raya. Jadi yang kami khawatirkan itu takut habis bukan malah diambil sama orang. Kalau habis diambil sama orang berarti alhamdulillah masih bisa dimanfaatkan kan jalan gitu. Tapi kalau kemakan kucing kan jadi nggak enak. Jadi alasannya itu bukan untuk mengawasi siapa yang naruh, siapa yang ngambil, enggak gitu. Kalau misalkan ini Mas, habis terus apa enggak? Habis terus Mas. Habis terus ya, namanya udah kadang maghrib itu habis sudah. Kan di sini tempatnya lalu lalang orang tukang ojek, tukang becak kan di sini kan. Jadi pulangnya dia sudah saya kasih tahu, monggo Pak, pulangnya sampean bisa ambil ke tukang becak, tukang ojek. Betul. Sekarang kan musimnya pandemi Mas. Dianya mungkin agak kesulitan lah untuk mencari sebuah penghasilan yang intinya hanya dibuat makan oleh mereka. Ya kalau ada kayak gini kan sedikit terbantu kan teman-teman. Wah bagus banget itu menurut saya. Kayaknya mulai pegel ini. Kayaknya butuh tempat buat naruh. Bentar. Kita skip dulu sebentar, habis itu kita ngobrol lagi bentar. Nah, tripod dadakan. Wow, mulai bisa dua-duanya saya kelihatan. Ternyata tangannya pegel juga. Lupa Mbak tripod, sorry. Kerekam Mbak. Oh ya. Nah, lanjut Mas. Gini nih. Kita mau sharing aja dalam artian diskusi dikit. Satu tentang kepemudaan, yang kedua ya tentang apa yang kita lakukan ini. Pertanyaannya gini Mas Berarti, ada nggak yang nganggap kita buat kayak gini ini aneh lah, bukan nganggepin positif gitu, ada nggak? Ada, pasti ada loh Mas. Gimana? Semua tindakan yang kita lakukan itu betul, mesti ada hal yang kayak gitu, mesti ada. Tapi lah mah nggak usah dipikir Mas gitu. Menurut saya kayak gitu, nggak usah dipikir tanggapan seperti itu. Selama tindakan kita itu memberikan manfaat kepada orang lain, betul, kepada orang yang membutuhkan, betul, sudahlah kita kasihkan. Wong yang nilai bukan manusianya kok, sudah ada kok yang nilai kita kok. Tenang aja, setiap pemberian, setiap manfaat yang kita berikan kepada orang lain tentu sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Oh gampang guys, tidak usah banyak mikir. Mantap Jai. Sudah ada gitu. Tapi jangan diharapkan. Enggak, maksudnya yang saya mau tanya gini.
tanggapan seperti apa kira-kira? Nggak usah sebut orang lah, ngomongnya apa? Oh, paling itu cari muka gitu. Yang pencitraan ya? Iya, pencitraan apalah segala macamnya gitu. Ya makanya gitu mah biasa mas. Iya. Mau dalam keluarga ada masalah kok, apalagi mau tindakan kayak gini, mesti ada masalah. Karena gini teman-teman sekalian, kita kebetulan di desa ini bikin kayak organisasi lah. Jadi teman-teman pemuda boleh gabung. Nah ini kebetulan saya mau pakai kaosnya, salah satu kaosnya. Jadi kita di sini punya kelompok pemuda, namanya PADAS, Paguyuban Pemuda Desa Pembiranya, yang kebetulan kegiatannya semuanya berbau sosial. Sebenarnya yang kedua, mas, ada Mas Basdi, ada telepon dulu. Jadi selain sosial, kita juga ngelatih teman-teman bagaimana biar punya usaha sendiri. Awalnya juga avocado ini kan juga berangkat dari sana mas ya? Iya benar. Jadi usahanya Mas Miswardi ini awalnya juga berangkat dari diskusinya teman-teman, sehingga Mas Miswardi punya usaha yang modelnya seperti ini. Walaupun beliaunya sendiri punya pekerjaan lainnya di perusahaan, ada perusahaan di desa atau di kota. Jadi banyak sekali teman-teman, jadi kita mau sharing sebentar, banyak sekali yang beranggapan bahwa kegiatan kami itu seperti yang dikatakan Mas Miswardi tadi, ala pencitraan apa segala macam ini dan yang lain. Ya. Saya kira sah-sah saja kalau yang dicitrakan baik dan bisa ditiru sama siapapun itu, jatuhnya akan baik begitu. Kalau yang dicitrakan jelek itu yang bahaya. Mau pencitraan atau tidak, menurut saya konsepnya sama aja, karena buat sesuatu hal yang baik bisa ditiru sama orang lain, bisa menginspirasi orang lain, itu jatuhnya akan baik. Oh benar mas. Itu bukan benar. Sampai ada yang bilang paling lembaga itu mau ada yang dicalonkan, mau nyalon apa coba? Mau nyalon kepala desa. Kepala desa ruwet bukan main. Kayak presidennya ruwet. Iya ruwet, bener ruwet. Sudahlah, kita nggak usah mikirin hal seperti itu. Tenaga ini dan hidup ini hanya sekali cuman. Betul. Iya, hanya sekali. Kalau masih ada umur kita, yuk kita bicara yang baik-baik, yuk kita memberi informasi yang baik-baik, yuk kita lakukan sebuah tindakan yang bisa memberi manfaat kepada orang lain gitu. Betul. Nggak usah bikin acara yang bikin gaduh orang, yang bikin orang nggak semangat, nggak usah seperti itu gitu. Saya malah kayak gini, ini hasil inisiatif teman-teman gitu, dari sebuah perkumpulan. Akhirnya karena saya sebagai orang yang nggak tahu sama sekali tentang itu, akhirnya saya cuman cinta pendengaran saya ini kepada teman-teman yang punya konsep seperti itu gitu. Akhirnya saya tiru konsepnya, saya tiru kerja kerasnya, saya cuma punya semangat teman. Nanti bagi teman-teman yang pengen tahu kegiatan kami nanti akan saya selipkan di video ini beberapa kegiatan teman-teman yang muda, siapa tahu bisa menginspirasi pemuda-pemuda lain di luar. Iya. Sebenarnya kita nggak beranggapan kita udah hebat apa segala macam, enggak, cuman kebetulan kami punya wadahnya dan kebetulan juga teman-teman sepemikiran dengan kita, jadinya kelompok pemuda ini bisa jalan gitu. Balik lagi sama rumah sedekah. Ada hal yang menarik saya lihat sebetulnya. Apa itu? Selain tadi ada yang memberi, bahkan yang memberi tukang beca, agar berharap dengan harapan tentunya nggak apa-apa lah, namanya kita juga bukan kaum Islam yang tinggi-tinggi banget ininya. Ketika kita ngasih sesuatu berharap sesuatu kembali, tapi ya berharapnya dari Tuhan, saya kira masih boleh-boleh saja. Begini mas, ini kan udah ditaruh di sini. Ada sebagian orang kesannya malah jadi kayak rumah sedekah milik pribadi. Iya. Karena posisinya ada di depan warung. Ya. Gitu. Lebih-lebih jenengan juga aktif ngarahin siapa yang mau ambil, kadang yang mau memberi juga nitip ke jenengan secara pribadi.
Jenengan ngerasa terganggu nggak dengan itu? Saya kira pasti banyak yang ngomong begitu. Enggak terganggu sama sekali, Mas. Selama saya masih nggak ada pekerjaan, walaupun ada pekerjaan, mesti kok saya sempatkan. Uang cuman mau naruh di sana, Mas, kan nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi kadang banyak teman-teman yang beranggapan bahwa ini milik pribadi atau milik organisasi yang harus ini enggak. Jadi semua orang balik lagi tadi boleh ambil, boleh naruh tanpa ada batasan apapun. Ya, benar. Jadi walaupun orang turun dari Pajero pun kalau emang mau niat mau ambil monggo silahkan. Ya. Barangkali mau mie sedap kan, plus telur kan di sana kan, dimasak pagi-pagi kan. Ya pengen gitu. Tapi kalau mau beli mungkin di sini nggak ada tukang gesek ATM apalah segala macamnya, nggak punya uang cash maksud saya gitu. Silahkan ambil nggak apa-apa. Teman-teman yang naruh pun sudah sangat ikhlas. Mungkin teman-teman ya mungkin sampean enggak punya uang cash mau beli apa gitu, silahkan diambil. Kebanyakan sih saya juga maklum kadang kebanyakan begini. Orang mau ngisi itu juga mempunyai rasa khawatir nanti ini tidak tepat sasaran. Iya, banyak orang ngomong seperti itu, Mas. Jadi takut diambil orang takut ngambilnya langsung banyak. Jadi dianggap adanya rumah sedekah ini dianggap sebuah peluang untuk ambil sesuatu dan yang lainnya. Untuk kebutuhan sehari-hari lah. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, kembalikan aja. Bukan sosokan tua ya, enggak. Cuman kalau kita udah memberi, ya udah namanya udah ngeberi, udah nggak usah mikir apa-apa, seharusnya begitu. Jadi mau diambil siapapun kalau kita niat memberi, ya udah nggak usah mikir siapa yang ambil. Iya. Kalau kita pun dari awal bulet di pemikiran nanti diambil banyak orang apa segala macam, naruh sekejap akan habis apa segala macam, saya kira rumah sedekah ini nggak akan berdiri. Iya benar. Ya, karena tapi orang-orang ngerti kok, Mas. Ya. Tapi ngambilnya cuma satu gitu. Ya. Enggak pas diborong kayak gitu enggak. Enggak, sebetulnya gini teman-teman, karena kita sebagai tokoh pemuda ya. Terus saya pun juga kadang mikir begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang dalam tanda kutip bukan sosokan ya, lebih mengerti dibandingkan dengan yang lain, sehingga bisa memberi pelajaran yang baik buat masyarakat. Jadi kayak misalkan program yang lain, misalkan bersih-bersih kuburan gitu, kadang banyak aja yang bilang bahwa wah ngapain bersih-bersih kuburan apa ini dan yang lainnya. Ya akhirnya beberapa masyarakat juga salah tafsir bahwa kuburan itu adalah tugas kita. Iya. Udah dikasih amanah. Iya betul. Sama, jadi sama masyarakat yang ketika lain, kuburan gitu. sudah mulai rusuh, sudah mulai tinggi rumput-rumput yang malah yang dicari kita. Gitu. Iya. Padahal sebelumnya targetnya adalah kita mau ngasih semacam edukasi atau contoh lah ya, kesadaran lah bahwa ini loh kayak gini. Harapannya adalah ditiru sama teman-teman pemuda setempat di kuburan tersebut dan ditiru sama masyarakatnya, harapannya gitu. Iya. Malah kadang kebalik teman-teman, apa yang kita lakukan ini jadi kayak udah jadi tugas pokok kita gitu. Kayak kita sudah jadi bagian dari pemerintahan yang harus ngurusi kuburan. Padahal tidak. Ya walaupun kalau dari segi hukum gitu mungkin saya juga nggak begitu tahu. Kita juga sah kementerian sudah didaftarkan dengan Kemenkumham ya. Kementerian Hukum dan HAM kita juga terdaftarkan ke sana. Jadi ya bisa lah dibilang LSM itu bisa, tapi tetap gandeng sama desa, kita tetap support semua kegiatan desa apa segala macam. Lebih-lebih untuk kegiatan sosialnya. Cuman kadang ada saja yang mikirnya seperti yang tadi yang dibilang, kalau udah mulai rame pencalonan kepala desa, wah ini ada pasti nih dari tokoh pemuda yang mau nyalonin dan yang lainnya. Ya balik lagi mau nyalon atau enggak itu kan urusan kita gitu. Yang kedua sebenarnya kita secara kelompok itu nggak punya tujuan sama sekali untuk kesana. Benar katanya Mang Farti tadi, kita mikirin hidup buat sehari-hari aja udah ruwet. Kerjaan kayak gini, tambah corona. Corona. Masih mikir urusan itu, tambah ruwet lagi.
Iya benar. Ya kita juga nggak paham-paham banget masalah politik apa segala macam gitu. Intinya cuman begini, walaupun kita nggak paham-paham banget tentang politik, kita juga nggak mau dibodoh-bodohin oleh orang yang berkecimpung di politik begitu. Jadi ketika dulu saya kuliah belajar, gunanya belajar sedikit tentang politik apa segala macam, sebetulnya tujuannya bukan untuk terjun ke politik, tapi lebih kepada ketika kita ada di posisi masyarakat seperti ini, gampangnya tidak gampang dibodohi oleh ya orang-orang yang bermain di sekitar kita. Karena saya yakin walaupun kita dapat, kalau udah baunya politik mesti dapatnya yang sedikit, kehilangannya yang banyak. Benar Mas. Iya. Sogo misalkan, ya udah sogo 200 dapatnya 200, padahal hak kita yang dirampas lebih dari itu. Oh lebih Mas. Iya. Ya kayak gitulah, intinya kita buat penyadaran diri saja bagi teman-teman juga. Kita sering ngumpul ngomongin politik, sebenarnya bukan mau terjun ke arah sana, tapi lebih kepada agar bisa menyadarkan kita dan teman-teman di sekeliling kita agar tidak mudah dibodohi, kurang lebih begitu. Iya. Ada yang perlu disampaikan Mas? Saya juga bingung ini mau ngobrol apa. Kayaknya udah mulai lapar ini. Oh, udah mulai lapar. Iya, udah Ya, lapar. gitu aja teman-teman. Walaupun sedikit, yang penting saya bisa udah nge-share bagi teman-teman. Jadi di pagi hari ini kita kasih nama acara ini dengan ngopi pagi. Iya. Ini kopinya. Ini segelas berdua guys. Segelas berdua karena emang dadakan, dia juga mau buka warung, kebetulan saya datang, kok kepikiran yang nge-share sesuatu yang baik ini buat teman-teman. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang di luar sana kalau beranggapan saya wah buat apa nge-share dan yang lain, enggak, tujuannya hanya buat nge-share buat teman-teman. Siapa tahu ini jadi ladang sedekah buat teman-teman. Iya benar. Jadi mereka biar bisa naruh ini dan segala macamnya. Dan segala pandangan orang tentang rumah sedekah ini kita udah sedikit bahas di sana. Udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Karena ini masuk kontennya YouTube, ya seperti biasa di like lah, di subscribe, di komen, iya. di share. Di share. Biar sama-sama tahu. Mohon maaf kalau misalkan pembicaraan kami pagi hari ini kurang bermanfaat, mohon maaf. Tapi tujuannya hanya buat nge-share kegiatan kita saja. Dari beberapa kegiatan kita yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman. Udah, terima kasih. Salam